Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan soal UP-PPG untuk yang ujian di Desember tahun 2023 yaitu tanggal 9 dan 10. Kita bahas itu tentang masalah apa itu PCK dan seperti apa contoh soalnya. Nah, tes Pedagogical Content Knowledge atau PCK itu adalah tes yang menguji kemampuan guru dalam menentukan pemecahan masalah, menyusun pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar dan kondisi peserta didik. Nah, itu dia pengertian dari PCK. Untuk dapat menjawab soal PCK, materi apa saja yang harus dikuasai agar dapat menjawabnya? Yang pertama, garis besar materi ajar sesuai dengan bidang, yaitu disesuaikan dengan bidang kita masing-masing. Kedua, teori-teori pembelajaran yang ada. Yang ketiga, kurikulum yang digunakan. Dan yang keempat, model, metode, dan strategi pembelajaran. Termasuk juga di sini media pembelajaran. Jadi bisa disimpulkan, soal PCK itu adalah soal penerapan. Penerapan pembelajaran. Ini contoh soal PCK. Pak Andi akan mengajarkan suatu materi pembelajaran di kelas 9. Pak Andi akan menerapkan suatu mode pembelajaran yang memungkinkan para peserta didik belajar dalam kelompok. Tetapi Pak Andi hanya membantu peserta didik yang mengalami kesulitan secara individual. Mode pembelajaran yang sesuai adalah A. Student Team Achievement Division, atau boleh juga disebut STAT. Yang B. Team Assisted Individualization. B. C. Jigsaw. D. Team Game Tournament. Dan kita lihat konteksnya di sini, Pak Andi itu hanya membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar secara individual, namun model pembelajarannya adalah kelompok. Maka yang tepat itu adalah model Team Assisted Individualization. Jadi model TAI ini disusun untuk memecahkan masalah dalam program pengajaran, misalnya dalam hal kesulitan belajar peserta didik secara individual. Model ini memperhatikan perbedaan pengetahuan awal tiap peserta didik untuk mencapai prestasi belajar. Siswa secara individual belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota kelompok. Dan semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai pertanggungjawaban bersama. Jadi model ini dikembangkan oleh Slavin tahun 2008. Soal kedua, menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau pada tahap operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan, sensori motor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terlihat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Nah, kalau masih menggunakan potongan lidi, kelereng, globe, ini adalah anak pada tingkat SD umur berapa itu yang termasuk ke dalam operasional konkret. Jadi ini jawabannya adalah A. Nah, ini dia tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Tahap yang pertama 0 sampai dengan 24 bulan yaitu sensori motor. Nah, ini yang ciri-cirinya. Yang kedua pra-operasional 2 sampai 7. Kemudian yang ketiga ini dia tahap operasional konkret. Yang anak tadi menggunakan angka atau mengerjakan operasi matematika dasar dengan menggunakan misalnya lidi dan segala macamnya. Itu usia 7 sampai 11 tahun atau usia SD. Kemudian tahapan operasional formal ini sudah bisa menganalisis bilangan-bilangan yang sifatnya tidak hanya konkret. Dan ini umur 11 tahun ke atas. Jadi tahap perkembangan kognitif itu ada 4, sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Soal ketiga, Pak Andi telah membuat alur tujuan pembelajaran yaitu membedakan sel hewan dan sel tumbuhan melalui pengamatan menggunakan mikroskop untuk memunculkan sikap spiritual dan gotong royong. Maka proses pembelajaran yang bisa dilakukan guru atau Pak Andi adalah A.
Siswa melakukan pengamatan sel secara berkelompok dan siswa merasa bersyukur atas segala ciptaan yang telah dibuat Tuhan. B. Siswa berdoa sebelum pembelajaran berlangsung dan melakukan praktikum tentang sel di laboratorium sekolah. C. Siswa melakukan pengamatan tentang ciri-ciri virus melalui video YouTube dan melakukan identifikasi dari video tersebut. D. Siswa melakukan pengamatan sel menggunakan mikroskop lalu mempresentasikan pengamatan secara berkelompok. D. Siswa membuat video hasil pengamatan sel hewan dan tumbuhan secara berkelompok. Nah, yang ingin dimunculkan oleh Pak Andi itu adalah sikap spiritual dan gotong royong. Kalau gotong royong ini sudah jelas kerjanya secara kelompok. Lalu, siswa diminta melakukan pengamatan sel, yaitu agar dapat memunculkan rasa syukur atas segala ciptaan yang telah dibuat oleh Tuhan. Jawabannya adalah A. Soal keempat, agar peserta didik mencapai kompetensi dasar. Menjelaskan secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi, benda hitam, efek fotolistik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari, guru dapat memanfaatkan teknologi informasi berikut ini. A. Radio, B. TV, 1 radio, 2 TV, 3 internet, 4 kamera video, 5 Facebook atau blog. Produk teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh guru daerah perkotaan. A. 123, B. 245, C. 2345, D. 1234, D. 1234 dan 5. Nah, yang cocok untuk perkotaan mungkin yang teknologinya lebih maju seperti TV, internet, video kamera, dan Facebook atau blog. 2, 3, 4, dan 5. Soal kelima, Pak Andi seorang guru kelas 6 sedang melaksanakan pembelajaran dengan indikator menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Supaya dapat mengukur kemampuan HOTS pada peserta didiknya, maka rumusan indikator soal yang sangat tepat untuk dikembangkan menjadi soal adalah A. Menjelaskan tujuan tumbuhan menyesuaikan diri dengan cara tertentu. B. Menyebutkan contoh hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan. C. Mengidentifikasi cara hewan tertentu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. D. Menguraikan mekanisme tumbuhan tertentu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. E. Menunjukkan pasangan yang tepat antara nama hewan dan cara adaptasinya. Dan kita lihat di sini indikatornya menganalisis. Menganalisis ini masuk ke C4. Nah, untuk membuat soal yang HOTS tentu harus setara dengan indikator, tidak boleh di bawahnya itu. Kita lihat yang A, menjelaskan. Kalau menjelaskan ini masuk C2. Kalau menyebutkan ini masuk C1. Mengidentifikasi di sini yaitu lebih tepat ke masuknya ke C2. Kalau menguraikan ini masuk C4. Kalau menunjukkan ini masuk C1. Nah, mana yang termasuk HOTS, yaitu yang D, menguraikan mekanisme tumbuhan tertentu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mengingatkan kembali ranah kognitif, Bapak Ibu, C1 itu adalah yang mengingat. Nah, apa kata kerja operasionalnya atau KKO-nya? Yaitu membaca, menyebutkan, melafazkan, menuliskan, menghafal, menyusun daftar, menjodohkan, memilih. Nah, kalau yang C2, memahami, menjelaskan, menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan, menyimpulkan, mengklasifikasikan, membedakan. Banyak lagi yang lain. Kalau C3, menerapkan, mengimplementasikan, mendemonstrasikan, membuktikan. Nah, kalau C4 yaitu menganalisis, bisa mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mendiagnosis, memerinci, menguraikan, membandingkan. Kalau C5 yaitu mengevaluasi, mengecek, mengkritik, memvalidasi, menyimpulkan, menilai. Dah kalau yang C6 itu sudah mencipta, membangun, memproduksi, merancang, membuat, mencipta, mengarang, mendesain. Nah, ini adalah ranah kognitif. Demikian saja Bapak Ibu pembahasan soal PCK pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus PPG tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.